Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romauli Hutagalung, salah satu mahasiswi Poltekkes Kemenkes Kendari, jurusan Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan menjelaskan tentang blocking atau embedding, mikrotom, dan pewarnaan. Pertama, blocking atau embedding. Embedding atau penanaman merupakan proses untuk mengeluarkan cairan pembening dari jaringan dan digantikan dengan parafin. Jaringan ini harus terbebas dari cairan pembening karena nantinya akan mengkristal dan sewaktu dipotong jaringan akan mudah robek. Berdasarkan prinsip embedding, yaitu jaringan akan dibenamkan di larutan parafin selama 3 kali dan dalam jangka waktu tertentu sambil dipanaskan agar parafinnya tidak membeku. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama, mold atau wadah yang terbuat dari aluminium untuk mencetak atau memblok jaringan, pinset, parafin cair, dan setengah kaset atau pasang kaset untuk menutup bagian atas mold. Selanjutnya, prosedur kerja embedding. Pertama, tuangkan parafin cair secukupnya ke dalam base mold, lalu posisikan jaringan sesuai dengan yang diharapkan. Setelah posisi sudah ditentukan, dinginkan dasar dari base mold sehingga posisi tidak terjadi perubahan. Kemudian, tutup dengan kaset jaringan. Setelah itu, tuanglah parafin cair kembali hingga batas maksimal. Terakhir, dinginkan dengan kondisi alas base mold dingin sehingga terbentuk bolt jaringan yang kemudian akan digunakan untuk pembuatan preparat menggunakan mikrotom. Kedua, mikrotom. Mikrotom merupakan suatu instrumen untuk menghasilkan suatu pita jaringan yang selanjutnya akan diproses sehingga menghasilkan suatu preparat histologi yang diamati secara mikroskopis. Secara umum, mikrotom memiliki bagian-bagian terpenting, yaitu pertama, skala pengatur ketebalan sayatan, kedua, pisau mikrotom, ketiga, pemegang blok jaringan, dan yang keempat, pengatur jarak. Ada beberapa jenis mikrotom, yaitu pertama, mikrotom putar untuk sayatan parafin dan teknik cryostat. Yang kedua, mikrotom sorong atau sliding mikrotom untuk sayatan nitroselulose atau plastik. Yang ketiga, mikrotom klinis beku digunakan untuk laboratorium klinis untuk kebutuhan diagnosis yang bersifat segera. Yang keempat, mikrotom sayatan ultra tipis digunakan untuk menghasilkan sayatan dengan ketebalan kurang dari 1 milimikron. Yang kelima, mikrotom baseplate digunakan untuk menyayat jaringan yang sangat besar seperti otak. Yang keenam, mikrotom Faust menghasilkan ketipisan maksimal 254 milimikron. Yang ketujuh, mikrotom Smith dan Farquhar digunakan untuk menyayat jaringan segar yang tidak difiksasi. Selanjutnya, teknik pemotongan. Untuk mendapatkan pita jaringan yang baik, ada 2 tahap pemotongan yang harus dilakukan secara berurutan, yaitu tahap potong kasar dan potong halus. Kedua tahap ini harus dilakukan secara teliti, karena jika tidak dapat menyebabkan artefak pada pita jaringan yang dapat mempersulit proses pengamatan. Pertama, pemotongan kasar. Proses potong kasar atau trimming merupakan proses awal pemotongan blok jaringan yang bertujuan untuk membuang kelebihan parafin yang menutupi jaringan sehingga permukaan jaringan dapat terbuka dan bisa dihasilkan pita jaringan yang utuh. Dikatakan potong kasar karena pada proses ini mikrometer diatur pada ketebalan yang cukup tinggi, yaitu pada 15-30 mikrometer. Yang kedua, potongan halus. Sementara untuk proses pemotongan halus, ini bertujuan untuk menghasilkan pita jaringan dengan ketebalan tertentu. Blok jaringan yang akan dipotong harus didinginkan terlebih dahulu untuk memberikan suhu yang stabil pada blok parafin dan jaringan. Ketebalan pita jaringan khususnya untuk jaringan hasil pembedahan rutin itu 3-4 mikrometer. Sebelum memulai proses pemotongan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, pastikan fiksasi dilakukan dengan tepat. Kedua, pastikan proses jaringan dilakukan dengan tepat. Yang ketiga, letakkan mikrotom dan waterbat pada posisi yang sesuai. Yang keempat, pergunakan fitur pengaman dengan benar. Yang kelima, atur sudut pemotongan pisau. Yang keenam, maksimalkan usia pemakaian pisau. Yang ketujuh, tempatkan kaset jaringan pada posisi yang tepat. Yang kedelapan, waterbat yang digunakan untuk meletakkan pita jaringan hasil pemotongan dan akan ditempelkan pada kaca objek harus dijaga suhu airnya. Yang kesembilan, pastikan blok jaringan dalam keadaan dingin. Yang kesepuluh, penjepit harus terpasang kuat namun tidak terlalu kencang karena dapat menimbulkan artefak pada pita jaringan.
Dan yang terakhir, pastikan mikrotom dan kaca objek yang digunakan dalam keadaan bersih. Selanjutnya, langkah-langkah pemotongan menggunakan mikrotom, yaitu pertama, pasang dan jepit kaset jaringan, pastikan roda pemutar dalam keadaan terkunci. Yang kedua, pasang dan atur sudut kemiringan pisau dan kencangkan. Yang ketiga, potong kasar. Tempatkan blok jaringan pada posisi yang tepat dengan mengatur tuas pemotong kasar, lalu buka pengunci tuas pemutar. Gerakan roda pemutar secara perlahan sampai blok jaringan sedikit mengenai permukaan pisau, kemudian tekan tuas pemotong kasar dan mulai proses pemotongan dengan memutar roda pemutar searah jarum jam. Hentikan proses pemotongan ketika permukaan jaringan sudah terbuka. Terakhir, lepaskan tuas pemotong kasar. Yang keempat, potong halus. Atur ketebalan jaringan yang diinginkan dengan memutar knob pengatur ketebalan dan memperhatikan skala ketebalan. Kemudian gunakan sisi pisau yang berbeda untuk proses potong kasar dan potong halus dengan menggeser posisi pisau. Pastikan pisau sudah terpasang dengan kuat. Mulai proses pemotongan dengan memutar roda pemutar searah jarum jam. Lalu, ambil pita jaringan yang terbentuk dengan pinset sesuai kebutuhan dan pindahkan ke atas waterbath untuk selanjutnya ditempelkan pada kaca objek. Posisikan kembali blok jaringan ke belakang pisau, kunci tuas pemutar. Terakhir, lepaskan blok jaringan dari penjepit dan ganti dengan blok lain yang akan dipotong. Selanjutnya, perawatan mikrotom. Mikrotom sebaiknya ditutup dengan plastik atau dibawa masuk ke kotaknya jika tidak digunakan. Jangan memindahkan mikrotom dengan cara memegang bagian yang dapat memperagakan usaha karena dapat mengganggu akurasinya. Sebelum dan sesudah digunakan, sebaiknya mikrotom dibersihkan dari serpihan parafin dengan cara melap dengan kain lap yang telah dibasahi dengan silol. Mikrotom harus selalu diminyaki untuk mencegah keausan dan kemacetan. Ketiga, pewarnaan. Pewarnaan jaringan bertujuan untuk memperjelas berbagai sel-sel jaringan sehingga terlihat dengan menggunakan mikroskop. Pewarnaan rutin yang biasa digunakan untuk histopatologi adalah pewarnaan hematoxylin eosin. Pewarnaan hematoxylin eosin mempunyai prinsip sederhana, yaitu sifat asam basa dari larutan yang kemudian akan berikatan dengan komponen jaringan yang mempunyai kecenderungan terhadap sifat asam ataupun basa tersebut, sehingga terjadilah ikatan antara molekul zat warna dengan komponen jaringan. Pertama, hematoxylin. Hematoxylin berasal dari pohon loput atau Hematoxylium campanium. Hematoxylin adalah pewarna yang bersifat basa yang berikatan pada struktur asam menjadi warna biru keunguan. Ada beberapa macam hematoxylin, yaitu pertama, hematoxylin Ehrlich, yang kedua hematoxylin Mayer, yang ketiga hematoxylin Harris, yang keempat hematoxylin Colt, yang kelima hematoxylin Karasis, yang keenam hematoxylin Gill, yang ketujuh hematoxylin Delafield. Proses lain dalam pewarnaan hematoxylin eosin adalah diferensi dan bluing. Diferensi adalah proses penggunaan larutan asam untuk menghilangkan pewarnaan yang berlebih atau dekolorisasi. Larutan yang biasa digunakan adalah asam alkohol 1%. Sedangkan bluing ini merupakan proses yang diperlukan untuk mengubah pewarnaan inti dari ungu kemerahan menjadi biru atau ungu jernih. Agen bluing bersifat basa dengan kisaran pH optimal 7,5 sampai 9,0. Kedua, eosin. Eosin merupakan pewarnaan yang bersifat asam yang bermuatan negatif. Eosin adalah counterstain yang berikatan pada struktur basa dalam sel yang memulas menjadi merah atau merah muda. Prosedur pewarnaan menggunakan hematoxylin eosin, yaitu pertama, deparifinasi, yaitu dengan pencelupan pada silol 1 dan 2 masing-masing 10-15 menit. Lalu slide jaringan dialiri dengan air mengalir selama 3 menit. Yang kedua, rehidrasi atau memasukkan air, yaitu pencelupan slide jaringan dalam alkohol dengan penurunan konsentrasi aquades absolut 70%, etanol absolut, alkohol 95%, alkohol 70%, dan aquades masing-masing 3 menit. Yang ketiga, pewarnaan hematoxylin. Dengan cara mencelupkan slide preparat pada larutan pewarna hematoxylin alum selama 15 menit. Yang keempat, pencucian. Pencucian pada air mengalir sampai berwarna biru selama 5 menit. Yang kelima, diferensiasi atau proses dekolorisasi pada sitoplasma dengan mencelupkan slide preparat dengan asam alkohol selama 5-10 detik.
Yang keenam, pencucian kembali dengan air mengalir selama 1 menit. Yang ketujuh, bluing atau proses memperjelas warna biru pada inti sel dengan dicelupkan sebanyak 3 celup pada litium karbonat diikuti dengan pencucian air mengalir. Yang kedelapan, pewarnaan eosin dengan cara mencelupkan preparat dalam eosin 1% dalam waktu 10 menit. Yang kesembilan, dehidrasi atau menghilangkan air dengan mencelupkan slide preparat dalam alkohol dengan kenaikan konsentrasi 70% absolut, alkohol 70%, alkohol 95%, etanol absolut dengan waktu 1-3 menit. Yang ke-10, clearing. Slide dilakukan penjernihan menggunakan larutan silol 1 dan silol 2 selama 3-5 menit. Yang ke-11, mounting, proses entelan penutupan jaringan di antara cover gelas dengan objek gelas dengan entelan. Selanjutnya, hasil dari tahap pewarnaan di mana nukleus berwarna biru atau hitam, sitoplasma berwarna nuansa pink, serat otot berwarna pink lebih gelap, sel darah merah berwarna orange atau merah, fibrin berwarna pink gelap, dan struktur substansi selain nukleus mungkin akan terwarnai oleh hemaktosilin seperti hifa jamur dan endapan kalsium yang sering kali berwarna hitam biru. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.